Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah bermain di taman hiburan sampai malam, akhirnya Kang Woo dan Chon Seon pun kembali. Tapi Kang Woo juga berjanji untuk kembali bertemu di Korea. Ia tidak menyangka jika hari itu akan menjadi hari yang sangat menyenangkan. Nah, sesampainya di depan hotel, secara sengaja Chon Seon pun mendekati Kang Woo dan berusaha untuk menciumnya. Tapi Kang Woo pun berhasil menghindar. Seon yang gagal pun nampak malu, lalu berpamitan dan pada akhirnya ia pun benar-benar meninggalkan Kang Woo. Di sisi lain, ternyata tepat di depan hotel ada Echidna dan juga Hansol yang telah menunggu. Ya, pemandangan tersebut tentu saja membuat keduanya kesal. Hansol juga berkata, "Tuan Kang Woo, apakah ini alasanmu?" Dan sayangnya saat itu sangat sulit bagi Kang Woo untuk membela diri. Jadi Kang Woo hanya bisa pasrah saja. 5 hari pun berlalu. Yongju menjelaskan jika segala permasalahan telah ia selesaikan. Kang Woo berkata terima kasih dan aku pasti akan membalasnya. Dan karena seluruh persoalan di Jepang sudah selesai, mereka pun berniat untuk kembali ke Korea. Tapi kali ini mereka menggunakan pesawat pribadi milik Guild Hwarang. Tentu saja sebenarnya mereka bisa menggunakan Echidna, tapi karena tidak sedang terburu-buru, mereka lebih memilih untuk terbang dengan tenang. Sesampainya di Korea, mereka pun kembali ke apartemen masing-masing. Nah, karena apartemen Yongju dan juga Kang Woo itu satu tempat, jadi mereka kembali bersama. Tapi sesampainya di apartemen, Yongju berkata ia ingin istirahat. Telah banyak hal yang ia lakukan di Jepang, jadi ia masih agak lelah. Sedangkan Kang Woo sendiri tidak seperti Yongju yang kelelahan. Kang Woo merasa istirahat di tengah bolong adalah hal yang sia-sia. Oleh sebab itu ia berkata kepada Hansol dan Echidna akan melakukan sesuatu. Tapi sayangnya kedua wanita ini sudah tidak mempercayai Kang Woo. Dan pada akhirnya Echidna pun mengikuti Kang Woo dan Kang Woo pun setuju. Mereka pun pergi ke sebuah tempat yang sangat sepi. Echidna bertanya, "Kang Woo, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan?" Dan Kang Woo pun menjawab, "Aku ingin membuat sebuah senjata." Dan dari sakunya, Kang Woo pun mengeluarkan mata Susanoo. Ya, itu adalah item peringkat mitos yang ia dapatkan dari Fujimoto Ryoma tepat setelah membunuhnya. Item peringkat mitos adalah item yang langka bahkan di dunia. Hanya sedikit orang yang memilikinya. Jadi tentu saja Kang Woo harus berhati-hati dalam menggunakannya. Jika gagal, item tersebut bisa rusak ataupun hancur. Kang Woo mengingat bagaimana pertempurannya dengan Ryoma. Jika dilihat dari statistik, tentu saja Ryoma jauh lebih lemah dibandingkan player tingkat dunia lainnya. Akan tetapi, berkat mata Susanoo, kekuatannya jadi meningkat lebih pesat. Nah, dengan skill yang baru saja Kang Woo dapat, ia pun berusaha untuk menciptakan sebuah item peringkat mitos juga. Skill tersebut adalah seni penciptaan iblis. Sebelum memulai penciptaan, Echidna pun bertanya, "Kang Woo, apakah ada yang bisa aku bantu?" Kang Woo pun menjawab, "Ya, tolong jaga daerah sekitar agar tidak ada orang yang mendekatiku." Lalu Echidna pun mulai terbang. Nampaknya ia akan membuat sebuah barir untuk melindungi Kang Woo. Nah, tapi di sini Kang Woo masih bingung item apa yang akan ia buat, dan pastinya untuk memaksimalkan hasilnya, Kang Woo perlu sedikit melakukan percobaan sebelum menggunakan mata Susanoo. Karena jika gagal, maka item tersebut akan hancur. Pertama-tama, Kang Woo pun mengeluarkan 3 otoritas sekaligus. Lalu ia membayangkan senjata terakhir yang ia gunakan, yaitu Gae Block. Itu adalah nama tombak yang biasa Kang Woo gunakan, dan tombak tersebut merupakan senjata mitologi dari negara Irlandia. Dan setelahnya tidak butuh waktu yang lama,
sebuah senjata tombak pun tercipta. Sistem menyatakan jika itu memiliki peringkat unik. Ya, hasilnya tidak terlalu mengecewakan. Senjata tombak tersebut hanya 20% dari kekuatan asli yang biasa digunakan oleh Kang Wu. Tapi tetap saja itu adalah percobaan pertama Kang Wu dan hasilnya tidak terlalu buruk. Jika digabungkan dengan beberapa otoritas saat menggunakannya, pastinya kemampuannya bisa meningkat seperti senjata aslinya. Tapi Kang Wu masih ragu terkait senjata apa yang akan ia buat. Apakah tombak seperti biasanya? Dan saat Echidna bertanya lalu mengusulkan, Kang Wu pun menerima usulan tersebut. Menurutnya itu adalah ide yang sangat brilian. Echidna berkata, "Kang Wu, tidak bisakah kau membuat senjata yang bisa berubah bentuk?" Dan Kang Wu pun kembali membuat sebuah percobaan. Kali ini tidak dengan 3 otoritas, ia menambahkan 2 lagi dan menjadi 5 otoritas. Itu memang masih memberatkan tubuh Kang Wu, tapi dengan tubuh energi ekstrim, Kang Wu masih bisa menahannya. 3 hari pun berlalu. Setelah berbagai macam percobaan, Kang Wu pun siap untuk membuat sebuah item peringkat mitos. Ia juga mengajak Hansol bersamanya. Ya, Kang Wu memerlukan buff yang dimiliki oleh Hansol untuk memperkuat energi iblisnya. Tentunya setelah mendengar penjelasan dan juga rencana Kang Wu, Hansol pun setuju. Dan sesampainya di TKP, semua persiapan telah selesai. Kang Wu mengeluarkan 5 otoritas sekaligus dan juga mata Susanoo. Sistem mengidentifikasi syarat untuk menciptakan item perangkat mitos telah terpenuhi. Butuh waktu 10 detik untuk menyelesaikan proses tersebut. Tapi di tengah-tengah perjalanan, Kang Wu merasa serakah. Ya, ia telah banyak melawan iblis berstatus Archduke dan senjata mereka pastinya lebih kuat daripada senjata peringkat mitos. Kang Wu pun terus berpikir bagaimana cara memperkuat senjatanya itu, dan tiba-tiba 1 otoritas lagi berhasil ditambahkan, yaitu otoritas predasi. Dengan itu pula sistem pun memperbarui statusnya. Berkat 1 otoritas tersebut, Kang Wu berhasil memenuhi syarat untuk menciptakan item peringkat transcendent. Dan setelahnya sebuah ledakan pun terjadi. Hansol dan Echidna nampak khawatir. Ledakan tersebut tercipta karena Kang Wu yang menambahkan 1 otoritas. Kali ini 6 otoritas sekaligus. Bahkan saat dalam kondisi prima di neraka dahulu, masih sulit bagi Kang Wu untuk mengendalikan 6 otoritas sekaligus. Tapi ia tidak bisa menyerah begitu saja. Dan setelah mempertahankan beberapa saat, akhirnya sebuah item pun tercipta. Sistem memberikan informasi, kamu telah berhasil menciptakan kunci laut energi iblis peringkat transcendent. Dengan itu pula status energi iblis Kang Wu naik 2 poin. Tapi sayangnya skill penciptaan iblis tidak bisa digunakan lagi. Nampaknya menurut Kang Wu skill tersebut ada untuk menciptakan senjata barunya tersebut. Nah, Kang Wu pun mulai membaca informasi tentang kunci laut energi iblis. Itu adalah tipe pertumbuhan. Jadi, jika memenuhi syarat tertentu, kekuatannya akan bertambah. Ada penjelasan juga jika item tersebut tidak akan pernah bisa dihancurkan. Dan juga, jika menggunakan item tersebut, maka 3 poin status unik Kang Wu akan bertambah. Dan dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.